Halo, nama saya Evelyn Jose Chandra. Saya mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, Indonesia merdeka, merdeka. Hai, nama saya Jeffrey. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka. Indonesia cepat sembuh ya. Kami pengen ke gereja, ke sekolah, ke Brastagi, ke gunung, ke shopping mall. Indonesia cepat sembuh. Bye. 17 Agustus tahun 45. Inilah hari kemerdekaan kita. Hai, saya Gisalin. Saya mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Merdeka. Halo, nama saya Sayan mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye bye. Halo, nama saya Joseph. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia Merdeka. merdeka. Indonesia. Indonesia merdeka. 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 Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Contoh Anjeli, Cici Novia, dan Koko Sam. di mana adik-adik? Di ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, Cici mau nanya dulu nih, kabar adik-adik di rumah gimana ya? Koko yakin dan percaya kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan Luar biasa. Tunggu dulu nih adik-adik. Ada yang beda gak ya sama Cici, Contoh, dan Koko Sam hari ini? Ada yang beda gak ya kira-kira? Kenapa Cici dan Contoh memakai baju warna merah, sedangkan Koko Sam pakai baju warna putih? Kira-kira ada yang tahu gak ya? Ada acara apa nih? Iya, adik-adik semuanya pintar. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hari Selasa nanti, tanggal 17 Agustus, kita semua bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, karena bangsa kita merdeka, oleh karena para pejuang kita, pahlawan kita yang hebat, yang sudah berjuang dari penjajahan dan juga perbudakan sehingga kita bangsa Indonesia bisa merdeka. Nah, karena kita sudah merdeka, kita mau menyanyikan satu lagu 17 Agustus. Ayo adik-adik semuanya berdiri, kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita sudah merdeka loh, jadi harus semangat. Ikuti gerakan Cici, Contoh, dan Koko. Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
kita merdeka yang keberapa tahun, Ci? Kok? Yang ke 76. Wah, Ci, kok ternyata bangsa kita udah merdeka lama sekali ya? Iya, udah 76 tahun, lama banget nih. Iya, udah nggak terasa loh ternyata 76 tahun kita sudah merdeka adik-adik. Nah adik-adik, karena kita sudah merdeka, contoh mau bawa kita mengatakan merdeka 3 kali ya. Sekali merdeka, merdeka. Yang ketiga kali angkat 2 tangannya merdeka, oke? Ikuti contoh ya. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka sekali lagi. Merdeka! Yeay! Tepuk tangan, bangsa kita sudah merdeka. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, sebelum kita terus memuji Tuhan dengan lagu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya, gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. kami bersyukur, Kami bersyukur kami bisa bisa beribadah beribadah walaupun online. Hari ini kami juga bersyukur karena kami sudah merdeka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjut memuji Tuhan. Cici mau kasih tahu dulu nih adik-adik, kan Indonesia kita udah merdeka karena para pejuang, yaitu pahlawan kita yang berjuang. Nah, sama juga dengan kita udah dimerdekakan, kita bebas dari dosa. Karena siapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi, kita mau angkat satu pujian, Yesus jagoanku. Ya adik-adik, kita tetap dalam posisi berdiri, ikutin gerakan Koko dan Cici, dan lebih semangat adik-adik. Oke adik-adik semuanya, ikuti gerakan kami ya. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si Yesus yang jahat. Sekali lagi adik-adik, Yesus jagoanku. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Sekali lagi Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Yeay. Nah adik-adik, kita masih akan tetap memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Kita akan menyanyikan lagu dengan semangat. Kita akan pastikan Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua
sama seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang apa adik-adik? Setia. Ya, Tuhan Yesus gak pernah mengecewakan dan meninggalkan kita. Jadi kita harus selalu taat kepada siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, adik-adik pintar semua ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Kita sudah bernyanyi bersama-sama. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik masih berdiri dan terus semangat ikuti gerakan kami ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik silakan duduk yang diam, duduk yang manis, dan dengarkan cerita dengan baik ya. Selamat mendengarkan. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Koko Andre di Sekolah Minggu Online. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Koko mengajak adik-adik kita berdoa. Doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita ada bernyanyi tentang 17 Agustus. Nah, benar. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi, adik-adik, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia pernah dijajah loh oleh beberapa negara. Salah satunya adalah negara yang terakhir, yaitu negara Jepang. Negara Jepang pernah menjajahi negara Indonesia, bangsa kita. Nah, waktu itu rakyat Indonesia sangat menderita. Mereka menjadi budak di negara Jepang. Nah, adik-adik, rakyat Indonesia sungguh sangat menderita. Mereka bekerja tanpa digaji loh. Bayangkan, mereka dipaksa bekerja. Nah, tapi suatu hari ada suatu kota di Jepang diserang oleh negara lain. Akhirnya di sana kesempatan oleh seseorang yang bernama Soekarno. Dia mengajak teman-temannya untuk bagaimana supaya negara Indonesia merdeka. Akhirnya mereka berkumpul dan melawan orang-orang Jepang itu. Akhirnya mereka bisa merdeka. Wah, akhirnya tepat pada 17 Agustus negara kita
merdeka seperti itu. Dan Bapak Soekarno memproklamasikan 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, Indonesia pernah dijajah oleh negara Jepang. Rakyat Indonesia pernah menjadi budak loh di negara orang lain. Nah, kita juga sama. Kita sebagai manusia pernah menjadi budak, yaitu adalah budak dosa. Nah, salah satunya adalah kita suka berbohong, kita suka mencuri, kita suka menyontek, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah hasil dari perbudakan dosa. Wah, sungguh sangat mengerikan, bukan? Kita dikukung, kita tidak bisa bebas. Tapi seperti Bapak Soekarno, dia merencanakan sesuatu. Nah, Tuhan pun merencanakan sesuatu. Dia mengutus anaknya, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia, lahir sebagai bayi yang kecil. Akhirnya Tuhan Yesus bertumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita bebas dari belenggu dosa. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, barulah kita bisa untuk tidak berbohong. Kita bisa bebas dari menyontek, kita bisa bebas dari berbohong, kita bisa bebas dari mencuri loh adik-adik. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tapi ingat adik-adik, iblis tidak suka loh kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Walaupun kita sudah merdeka, walaupun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi iblis masih mengintip dan tetap mau menangkap adik-adik kembali untuk tetap melakukan dosa. Kalau adik-adik tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, mengerikan kan? Iblis tetap melihat celah bagaimana dia kalau ada waktu bisa menangkap adik-adik, kalau adik-adik tidak taat kepada Tuhan Yesus. Makanya kita harus taat kepada Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya iblis tidak menangkap kita lagi dan hidup kita bisa bebas. Nah, adik-adik mau kan hidup bebas dari dosa? Tentu adik-adik mau. Koko juga mau. Kita tidak lagi berbohong, kita tidak lagi mencuri, kita taat kepada mama papa, kita tidak lagi bertengkar dengan Koko, dengan Cece, dengan adik-adik kita. Kita hidup dengan damai seperti bangsa Indonesia. Ketika mereka merdeka, mereka hidup dengan damai dan mereka tidak lagi bekerja tanpa digaji. Akhirnya mereka bisa bebas, mereka bisa bekerja, dan mereka bisa bekerja dengan digaji. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Koko yakin adik-adik pasti bisa bebas dari belenggu dosa. Adik-adik bisa bebas dari belenggu dosa. Sekali lagi ya, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, Koko percaya kalau adik-adik bisa bebas dari belenggu dosa. Nah, kalau begitu, mari Koko ajak adik-adik untuk tetap taat kepada perintah Tuhan Yesus. Salah satunya adalah kita tidak boleh lagi mencuri, kita
kita tidak boleh lagi berbohong, kita harus taat kepada orang tua kita. Nah, kalau begitu, mari Koko ajak adik-adik untuk selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa kita. Oke? Nah, kalau begitu, Koko mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Sekali lagi ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Koko baca sekali ya. Nanti adik-adik ikuti Koko. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, adik-adik ikuti Koko ya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, sekali lagi ya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, yang dimaksud anak itu adalah Tuhan Yesus. Nah, apabila Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita pun akan benar-benar merdeka dari belenggu dosa. Oke adik-adik, biarlah ini menjadi ayat hafalan kita dan bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Oke, kita mau berdoa. Kita tutup dalam doa. Doanya diikuti adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan kreativitas ya. Mari kita lihat bagaimana cara untuk membuat bendera merah putih. Nah, mari kita saksikan. Dadah. Nah, adik-adik, kita akan berkreativitas untuk membuat sebuah bendera merah putih. Apa-apa saja yang perlu kita sediakan, yaitu satu, kita sediakan kertas minyak berwarna merah dan kertas minyak berwarna putih. Lalu kita juga siapkan lem kertas. Kita juga sediakan gunting. Dan kita juga sediakan sedotan. Oke, langkah pertama kita akan lipat kertas minyak kita yang warna merah menjadi 4 bagian. Oke, begini sudah cukup. Warna putih juga. Oke, begini sudah cukup. Lalu kita akan gunting.
hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini hasil guntingannya. Lalu kita akan mencoba untuk mengelem. Ini kita akan gabungkan. Kita lem. Lalu kita akan lem untuk di bagian sedotannya. Oke, nah adik-adik, inilah hasil kreativitas untuk membuat bendera merah putih. Oke, selamat mencoba dan selamat berkreativitas adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah masih ada yang ingat gak ya ceritanya tentang apa? Masih dong. Tentang apa ya contoh? Ya, adik-adik semuanya masih ingat, luar biasa. Berarti tadi adik-adik mendengarkan cerita dengan baik. Ceritanya tentang kemerdekaan dalam Yesus. Nah, seperti yang tadi Cici bilang, Indonesia kita ini sudah merdeka karena oleh pahlawan yang sudah berjuang. Nah, sama seperti kita udah merdeka nih, kita udah bebas dari dosa karena Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus udah membebaskan kita dari dosa. Berarti kita sudah merdeka. Nah, adik-adik, kalau kita mau merdeka di dalam Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya dengan sepenuh hati kita ya. Siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Saya. Ya, kita semua mau percaya sama Tuhan Yesus supaya kita merdeka. Jadi kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau ngangkat satu lagu pujian lagi nih. Ya adik-adik, kita makin berdiri. Kita nyanyikan lagu semangat. Kita nyanyikan sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas melewati jalannya bebas. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Lebih semangat lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas melewati jalannya bebas. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ikuti koko berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami. Tuhan. Tuhan, Terima kasih terima kasih atas kemerdekaan atas kemerdekaan yang telah Kau berikan. yang telah Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selama ayah masih di kalung merah.